Halo, jumpa lagi bersama saya Blangkon Revolution. Oke lur, di video kali ini ya kita akan membahas bagaimana caranya kita mendapatkan dolar yang tinggi. Bagaimana caranya kita menaikkan RPM dalam channel kita agar pendapatan kita semakin melambung tinggi. Karena apa? Pendapatan kita juga tergantung RPM juga, selain dari viewer banyak. Kalau RPM kecil sama saja kita akan mendapatkan sedikit dolarnya. Nah, terus bagaimana cara kita menaikkan RPM? Nah, ini untuk channel yang baru termonetisasi ya teman-teman. Untuk YouTuber pemula yang sudah senior, harap dimaklumi bila ada salah kata, dan harap dukungannya dan harap panduannya juga. Nah, oke, kita lanjut ke pokok permasalahannya. Bagaimana cara kita menaikkan RPM video kita atau RPM channel kita agar dolar kita semakin banyak? Nah, tentunya kita harus memonetisasi semua video kita. Nah, jadi semua video yang sudah kita upload kita monetisasi semua. Monetisasinya harus kita aktifkan biar RPM kita bisa naik. Itu cara yang pertama ya teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua kita bisa mengaktifkan semua format iklan yang ada di channel kita ya teman-teman. Karena di situ ada 5 format iklan, kita centang semua di situ untuk menaikkan jumlah RPM kita biar RPM-nya bisa naik. Kalau kita tidak melakukan menyentang semua format iklan itu, maka iklan yang muncul itu hanya iklan-iklan tertentu saja, tidak semua iklan bisa masuk. Itu langkah yang kedua untuk menaikkan RPM kita. Jadi RPM itu juga sangat berpengaruh besar bagi penghasilan kita ya teman-teman. Kalau RPM kita kecil atau RPM kita itu rendah sekali, itu penghasilannya akan sedikit. Bahkan viewernya teman-teman jika mencapai ratusan ribu, kalau RPM-nya 0, itu penghasilannya itu pasti sedikit. Karena apa? RPM itu adalah sumber penghasilannya kita. Jika RPM tinggi, maka iklan yang masuk bayarannya juga akan ikut melambung tinggi ya teman-teman. Terus lanjut lagi kita ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kita bisa meletakkan beberapa iklan di video-video kita dengan catatan video kita berdurasi di atas 8 menit. Kita aktifkan mid-roll-nya. Mid-roll-nya kita itu bisa menaruh beberapa iklan di dalam satu video kita. Jika itu video kita itu durasinya itu di atas 8 menit, baru kita bisa mengaktifkan iklan mid-roll-nya. Jadi setiap 8 menit itu kita bisa menaruh entah 3 iklan, 4 iklan, 5 iklan. Nah, seperti itu kita bisa menaruh iklan-iklan di video kita, asalkan durasi video kita itu di atas 8 menit ya teman-teman semua. Jadi itu 1, 2, 3 itu langkah untuk menaikkan RPM. Tapi ingat ya teman-teman, untuk mengaktifkan semua fitur monetisasi itu kita perlu memperhatikan beberapa hal. Perlu kita perhatikan agar iklan-iklan kita itu tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh YouTube. Contohnya itu agar video kita itu ramah dengan pengiklan, agar iklan itu bisa muncul tidak mendapatkan dolar kuning, agar video kita itu selalu berdolar hijau. Yang perlu diperhatikan adalah video teman-teman tidak mengandung unsur sara, terus unsur kekerasan, pembunuhan. Nah, pokoknya unsur-unsur itu teman-teman hindari ya teman-teman, untuk mengaktifkan semua fitur monetisasi itu. Jadi kalau kita mengalami pelanggaran video kita itu, dolarnya itu akan kuning. Maksudnya pelanggaran adalah tidak ramah pengiklan ya. Jadi kalau dari YouTube itu yang disebut pelanggaran atau melanggar pedoman komunitas itu ya dengan cara reupload itu kita melanggar, itu tidak sesuai aturan dari YouTube. Cuman untuk pengiklan itu mengharapkan video yang ramah, video yang tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, unsur-unsur sara, terus pornografi dan lainnya.
Jadi teman-teman itu harus perhatikan jika teman-teman membuat konten-kontennya. Jika ada video, teman-teman membuat video vlog, ada unsur-unsur yang apa ya, kayak gunung gede terlihat, itu harapannya di blur dulu agar apa ya, agar tidak melanggar. Nah seperti itu ya teman-teman. Tapi tetap ada yang lolos karena mereka pintar melakukan editing. Cuman untuk YouTuber pemula, untuk editingnya itu kan kayak seperti saya ini masih abal-abal ya editingnya, tidak mereka yang sudah pro. Jadi perlu memperhatikan itu semua. Jadi untuk teman-teman semua harapannya memperhatikan videonya ya. Oke, terus langkah yang keempat ya teman-teman, langkah yang keempat kita bisa mengaktifkan fitur alternatif atau monetisasi atau fitur iklan alternatif belepotan. Jadi seperti langganan, super chat dan lain-lainnya, kita bisa mengaktifkan itu untuk menaikkan RPM video kita atau RPM channel kita. Jadi RPM itu adalah hasil penghasilan kita ya teman-teman. Jadi beda dengan CPM. Kalau CPM yang kemarin saya sebutkan, saya jelaskan kemarin, CPM itu adalah perjanjian antara pengiklan dengan pemilik YouTube. Jadi iklan, setiap pengiklan yang mau mengiklankan produknya di YouTube itu ada perjanjian ke YouTube membayar berapa rupiah kalau di Indonesia, kalau di luar ya berapa dolar. Nah seperti ya, itu ya teman-teman semua. Jadi untuk menaikkan jumlah RPM kita harus mengaktifkan keempat-empatnya tadi agar RPM kita itu melambung tinggi atau RPM kita itu tidak rendah, tidak di bawah 0, ya teman-teman. Karena rata-rata untuk YouTuber pemula yang baru termonetisasi sama seperti saya ini, rata-rata RPM-nya itu 0,6, 0,7, jarang sekali yang ke $1. Ini tadi saya bertanya ke teman saya bagaimana cara menaikkan RPM. Itu tadi penjelasannya dari teman saya itu untuk mengaktifkan keempat-empat fiturnya tadi ya teman-teman. Jadi selain keempatnya tadi, kita juga harus meningkatkan lagi kualitas video kita, kualitas thumbnail kita, dan hashtag kita tentunya. Nah fungsi dari tag itu untuk memudahkan mereka yang ingin mencari video kita, untuk memudahkan ya teman-teman tag itu. Jadi carilah tag yang relevan lah, yang mudah dicari, yang sering-sering mereka cari. Nah jadi untuk tag itu, jika RPM kita ingin naik, tag kita juga harus relevan, mudah ditemukan video kita. Kalau mudah ditemukan, video kita itu tetap akan apa ya, akan sering ditonton lah kalau mereka suka dengan video kita. Jadi teman-teman harus mencari tag yang tepat, yang pas pokoknya ya teman-teman, untuk memudahkan para pengguna YouTube untuk melihat video-video kita. Jadi teman-teman harapannya tag dengan judul, dengan isi konten itu sama, sinkron, agar mendapatkan ranking ya. Kalau tagnya itu kan ada ranking, kalau kita membuka TubeBuddy itu ya, TubeBuddy itu pasti ada rankingnya, entah ranking berapa. Tag itu juga berpengaruh penting untuk meningkatkan RPM kita. Jadi tag teman-teman harus memperhatikan itu. Oke? Ya, itu syarat-syarat untuk menaikkan RPM kita. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada dulur-dulurku semua, calon YouTuber sukses atau YouTuber yang ingin berkembang, ingin sukses. Mungkin itu dulu ya dulur-dulurku semua. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Salam amburadul dari Blangkon Revolution.